Dan prinsip ini yang mesti dipegang. Kalau lo masih belum punya, lo akan selalu merasa, gue udah kerja di sini, urusin gue dong sampai gue mati. Nah, gimana? Gak bisa. Kita kasih solusi. Akhirnya gue mendatangkan Coach Rene Suhardono. Akhirnya dipanggil lagi, Masya Allah. Kan memang kita bareng berapa belas terus. tahun kita udah gak ketemu. Enggak. Ini urgensitasnya tinggi sekali. Masya Allah. Indonesia butuh Anda. Kenapa? Karena sempat turun angka pengangguran dari 7,4 juta akhirnya jadi 7,2 juta. Waktu itu diupdate juga oleh Emmanuel Ebenezer, teman lo. Teman kita bersama. Oke. Yang sekarang lagi di mana tuh? Dari situ kayaknya nggak tahu lah masih jadi teman saya atau tidak. Iya kan? Enggak, tapi serius Bang Noel waktu itu update di sini 7,4, akhirnya prestasinya, portofolionya begitu beliau menjadi wamen dan juga Pak Menteri Yasserli, akhirnya bareng-bareng lah ya. Akhirnya 7,2 juta. 7,2 juta dari situ ternyata naik lagi penganggurannya. Tuh, Agustus 2025 tembus 7,4 juta lagi, balik lagi. Wah, jangan-jangan pincang nih Kementerian Tenaga Kerja semenjak ditinggal oleh Emmanuel Ebenezer. Nggak, tapi serius Coach. Gue hampir selalu nonton semua kasih solusi loh. Kecuali yang itu gue sengaja emang gak nonton terus. Enggak, lu gak boleh gitu dong. Udah dicopot ya? Udah jatuh ditimpa tangga, dilempar duren gitu ya. Sebenarnya bukan karena ke personalnya beliau, tapi karena gimana caranya mereka tuh biar nggak nganggur lagi, anti nganggur dan seterusnya. Makanya buku ini hadir. Nanti kita bongkar ya. Rumus anti nganggur ini menjadi solusi. Belum keluar, ini masih prototype. Insya Allah pekan depan. Tapi udah bisa mulai dipesan sekarang. Nah, menariknya adalah ada banyak kawan-kawan, termasuk mungkin salah satunya adalah dari Kementerian Tenaga Kerja itu sendiri, bisa jadi ya. Yaitu, saya pribadi juga punya teman, punya pabrik, dia bilang begini, pengangguran katanya gede ya Der ya, kan lu tahu informasi di dalam nih, emang kenapa bro? Gue bingung, gue susah banget nyari karyawan. Gue buka sekian ratus, sekian ribu, mana? Nah artinya dari sudut pandang yang berbeda angle-nya, yang lain angle-nya, yaitu pemilik pabrik, pemilik perusahaan juga kebingungan juga. Mereka nyari karyawan. Nggak ketemu, gue nggak ngerti deh. Apakah memang dia nggak ngerti gunain LinkedIn, atau mungkin ngiklan di Glints dan lain sebagainya, atau mungkin tulisannya kekecilan di pinggir jalan. Biasanya apa sih kalau pabrik tuh? Tulisannya apa? Ditaruh dipakai kertas. Reklame. Enggak, di depan pabrik kan kadang mencari karyawan. Gimana sih? Cuma pakai tulisan spidol kecil gitu. Iya, apakah gara-gara itu? Karena teman-teman gue di pabrik pun juga kebingungan. Susah banget gue berdarah-darah nyari karyawan, Der. Nah itu, jadi sebenarnya ada apa? Apakah karyawan yang picky, anak-anak Gen Z sekarang nggak mau? Karena aku lulusan UI, harusnya aku 8 juta dong gajinya. Gue kasih contoh yang paling ekstrim aja kali ya. Kan gini, kalau kita bicara soal statistik ya, Der ya. Pengangguran berapa persen atau sekian juta lapangan kerja ada atau sekian juta pengangguran. Yang paling penting kan angka yang paling absolut kan angka lo punya kerja nggak? Bener ya? Oke. Ya kan yang paling absolut gitu. Karena mau angkanya sejelek apapun, kalau lo ada kerjaan nggak masalah. Ya kan? Mau angkanya sebagus apapun, lo masih susah cari kerja, itu yang masalah. Dan gue nggak mau mengomentari di sisi makroekonomi karena itu kerjaannya para menteri. Gue pengen fokus bener-bener ke hal yang paling faktual. Gue mau kasih contoh deh yang Harvard ya. Ada universitas terbaik di Indonesia yang dalam waktu dekat akan berkolaborasi sama kawan kita Pak Sudirman Said. Ya. Itu dia menyampaikan satu hal yang menurut gue nabok banget. Apa itu? Dia bilang begini, lihat tuh. 23% ya dari lulusan MBA ya, Master of Business Administration yang paling prestisius di dunia tuh MBA-nya Harvard. 23%-nya 90 hari setelah lulus masih belum punya kerjaan, dibandingkan dengan angka tahun 2022 yang cuma 10%. Jadi lo kebayang ya, lulusan Harvard pun kesulitan dapat kerja. Gue kasih ilustrasi lain ya. Tempo hari gue diundang sama kawan-kawan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk ngobrol ke lulusan-lulusan barunya. Angkanya juga menarik. Tidak pernah dalam sejarah FHUI jumlah lulusan yang nganggur sebesar sekarang. Gue kasih ilustrasi ya. Yang namanya lawyer keluaran jebolan UI itu di Ijon rata-rata. Di Ijon tuh lo belum lulus udah diminta untuk gabung di law firm tertentu.
ayamnya belum netes dari telur tapi Udah diminta. Lo Ijon. nanti gabung ke sini ya. Ijon tuh begitu tuh. 50% lulusan, kalau nggak salah 50% dari tahun 2021 sampai lulusan tahun ini itu belum dapat kerja. Jadi belum Kenapa pernah ya? sebanyak ini. Kenapa ya? Ya, ini menarik ya. Ini satu sisi ya. Oke. Begitu banyak gue nggak ngomong buruh, gue nggak ngomong pekerja blue collar, gue bener-bener ngomong lulusan diploma, ya lulusan D3, lulusan sarjana yang sampai saat ini masih nganggur. Lo salah satunya bukan? Ya, itu satu ya. Oke. Dan durasi menganggurnya lebih lama. Di sisi lain, gue juga banyak berinteraksi dengan banyak korporasi kan. Gue advisor di beberapa organisasi. Gue tahu persis bahwa jumlah tenaga, jumlah pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja tuh jauh lebih banyak dari yang ditampakkan. Kenapa? Karena kalau angka lowongan yang dijadikan sebagai parameter itu cuman tips of the iceberg, cuman ujung dari gunung es. Yang dicari jauh lebih banyak. Cuman mereka nggak ketemu orang yang kayak temen lo yang punya pabrik itu. Iya. Kagak nemu orang yang tepat. Loh, jadi mereka udah Jadi sempat kayak- interview gitu maksudnya? Bukan Nggak nemu seperti tuh gimana interview. sih? Mereka benar-benar nggak. Karena setiap kali bikin iklan lowongan, yang daftar puluhan ribu. Iya, yang iya. dicari cuma 100. Untuk menyeleksi dari 10.000 sampai 100 aja udah pusing pala Barbie, bener nggak? Jadi bukan nggak ada pekerjaan, tapi karena tidak memiliki ilmu mendapat pekerjaan. Itu buat tenaga kerjanya. Dan perusahaannya tidak punya kapasitas cara untuk bisa mendapatkan orang yang tepat. Makanya kita ketemulah perfect storm di mana harusnya lo kalau udah jadi lulusan perguruan tinggi, lo tuh udah masuk di 10%, 12% warga negara Indonesia yang diuntungkan karena punya proses pendidikan tinggi. Dengan lo ada di situ, kursi lo itu, ada 10 sampai 15 orang Indonesia yang nggak bisa duduk di situ. Oh, perbandingannya gitu ya? 1:15, bro. Wow. Itu pun yang harusnya lo jadi orang berdaya, lo mudah mengetahui cara untuk mendapatkan kerja, masih belum dapat kerja. Nah, itu yang kita mau beresin dulu. Karena kalau atasnya beres, ini turun ke bawah akan beres. Coba ya gue tebak ya, berarti kalau perusahaannya atau pabriknya atau apapun itulah ya, itu dia nggak bisa nemu atau nggak ketemu orang-orang kompeten. Mohon maaf nih, berarti makin kesini zaman makin menurun skill, makin menurun kapasitas, kualitas seorang karyawan atau pekerja kita. Secara angka, secara jumlah absolut, tenaga kerja yang berpendidikan tinggi lebih banyak. Oke. Tapi apakah pendidikan tinggi itu sejalan dengan yang dibutuhkan dunia kerja? Ini problem. Kenapa? Karena banyak universitas yang masih mempunyai pola yang sama dengan tahun 80-90. Sementara yang sekarang dibutuhkan sama sekali berbeda. Dan bahkan apakah benar kita membutuhkan kuliah selama itu? Makanya sekarang mulai ada untuk bachelor, untuk sarjana bukan 4 tahun, tapi 2,5 tahun. 2 atau tahun bahkan 2 tahun. Program RPL. Iya kan? Iya. Percepatan. Kenapa? Ya karena yang namanya dunia tenaga kerja itu kan sepatutnya mengikuti kebutuhan dunia kerja. Dan ngomong-ngomong, konsep bahwa kita bekerja jam 9 sampai jam 5 sore atau kita bekerja untuk satu profesi tertentu, itu konsep yang relatif baru loh. 9 sampai 5 kok baru? Baru, itu baru 120-an tahun. Sejak revolusi industri. Karena sebelum itu, orang tuh dikenal sebagai well-rounded, tahu ya? Well-rounded tuh jadi dia punya banyak keahlian. Bukan dikunci pada satu pekerjaan tertentu. Itu Maksudnya konsep ngambil yang apa? diperkenalkan sejak revolusi industri. Freelance gitu mereka? Bukan freelance saja. Kan Apa sih? masih ingat nggak kalau kita bicara guru-guru zaman dulu ya? Heeh. Ibnu Sina, Ibnu Rushd, ya Ibnu Khaldun. Semuanya itu kan kalau ditanya profesi lo apa? Mereka mempelajari agama, betul. Tapi mereka juga seorang mathematician. Mereka juga pedagang. Ada dokter Masih ya? ingat nggak salah satu imam dari empat mazhab, Imam Abu Hanifah misalnya. Profesi beliau apa? Iya kan? Pedagang. Pedagang dan Tapi juga ngajar guru. juga. Oh, kayak Syekh Tapi Albani juga ya. Syekh Albani rahimahullah tukang jam. Bener nggak? Iya. Jadi bukan Servis jam. kita itu
baru belakangan aja dikunci ke dalam satu proses yang mengharuskan kita untuk hanya dikenal sebagai satu hal. Dan lebih buruk lagi sekarang, turunan dari itu, bahwa satu-satunya jawaban akan semua kepelikan dalam hidup gue dapat kerja. Kerja apa aja gue kerjain deh. Iya. Iya kan? Saya dikasih kerjaan apa aja saya kerjain. Tapi problemnya orang yang mengatakan itu saat dia udah dapat kerja akan jadi orang pertama yang mengatakan, gue dapat kerjaan lain apa aja yang lebih baik dari yang ini. Kenapa? Karena lu cuma sekedar mencari peluang, bukan memenuhi panggilan. Nah, itu yang kita pengen bongkar. Karena problemnya nomor satu bukan di luar, bukan di ketidaktersediaan lapangan kerja. Banyak, bro. Gue menjadi saksi begitu banyak posisi kosong di klien-klien gue. Iya. Dan itu posisinya semua mulai dari yang senior banget sampai yang butuh yang remah-remah momogi yang baru lulus. Tapi nggak ada yang pas untuk masuk ke situ. Oke, indikasi atau apa ya, klasifikasi. Kalau yang pas itu maksudnya apa sih? Pas tuh pas apa? Kan hiring kan ya gitu-gitu aja. Di luar dari teknologi yang maju ya, AI lah, AI prompter lah, AI spesialis, luar dari yang itu loh. Itu kan ya udah kelihatan kok. Sebelum lo bisa orang banyak alasan untuk mempekerjakan orang, tapi hal terbaik mempekerjakan orang itu kayak nikahin orang, bener nggak? Bener nggak sih? Kenapa? Kan bisa nikahilah orang karena kecantikannya, karena keturunannya, ya kan? Karena apalagi kekayaannya, tapi nikahilah karena agamanya, karakternya, kan sebenarnya, betul ya. Carilah pekerjaan, apakah lu cuma nyari orang yang bisa lo suruh, itu satu model. Tapi lu mencari pekerjaan yang kemudian terpanggil untuk mengerjakan bersama lu, betul nggak? Tapi sebelum sampai ke titik itu kan titik lo percaya, oke gue percaya deh, dan lo kerja di sini deh. Dari tadi gue inget di remah-remah momogi dulu ya, waktu kita masih di gedung tinggi itu, kasih solusi masih di gedung itu. Aldan. Iya kan? Oh, Aldan dulunya memang agak bawah, sekarang makin sekarang bawah. Jadi RRMS, remah-remah momogi senior. Atau remah-remah momogi rada senior tuh orang yang di sini. Tapi gue nanya, kan sebelum sampai ke titik lo percaya sama orang, ada tahapnya, bener nggak? Tahapnya apa, Der? Sebelum lo percaya sama orang, lo mesti apa? Apa? Mengenali dulu. Kan katakanlah gini, sebelum lo sayang sama orang, lo mesti ngapain? Ya kenalin dulu apa? Iya dong, lo mesti dia siapa gitu kan? Iya. Dan ada konteks pekerjaannya. Jadi sebelum lo bisa, oke, gue percaya deh sama Aldan. Kenapa lo percaya sama Aldan? Karena lo udah kenal Aldan, betul ya? Iya. Dan gimana lo bisa kenal Aldan kalau lo nggak pernah benar-benar bertemu oleh Aldan, dengan Aldan? Belum pernah ada ruang itu. Jadi lo mencari Aldan itu kan bukan karena kebisaan dia aja, tapi karena dia siapa. Nah, itu yang kita mau fasilitasi. Jadi perusahaan itu, kita ingin undang beberapa perusahaan progresif yang terpanggil bukan cuma cari orang yang bisa mengerjakan A, B, C, D, E, tapi yang terpanggil punya misi yang sama. Misinya kasih solusi apa sih? Memberikan livelihood. Bener gak? Di tengah waktu itu kepelikan pandemi. Dan gue masih merasa itu berlanjut sampai sekarang. Dan selama lu stay true dengan misi itu, siapapun yang datang setelah Aldan bisa karena dia pengen kerja di situ untuk dapat duit, dapat pengalaman. Tapi sebaik-baiknya adalah karena mengamini misi yang sama. Bener gak? Nah, kalau gak pernah ada obrolan kayak gitu, yang ada apa? Cuman ngelempar CV doang. Oh ya. Yang ada apa? Udah ngirim 10 CV, 25 CV, 100 CV, 200 CV, ribuan CV. Kok nggak pernah ada yang ngirim? Karena yang namanya CV lo itu tidak otomatis menjelaskan kisah hidup lo. Lo nggak pernah ada momen untuk ketemu. Untuk ketemu tuh bukan interview, bro. Untuk kenal sebagai manusia, ketemu manusia. Paham ya? Iya. Nah, kita mau fasilitasi itu. Tambah lagi, gimana mungkin kalau niatan lo datang itu cuma yang penting gue dapat kerja, yang penting gue dapat kerja, yang penting gue dapat kerja. Iya. Beda kan dengan orang yang datang, gue pengen tahu nih perusahaan misinya apa ya. Aduh, iya lagi. Tahu gue. Gue tak pengen denger orang-orang yang udah bekerja di sana kenapa ya. Jadi dia datang udah dengan ketertarikan, curiosity, bukan datang minta dikasih kerjaan. Iya. Itu energinya beda loh. Tahu. Gue beberapa kali juga ikut serta dalam nge-interview apa segala macam ya. Itu beda kan? Beda banget loh. Orang-orang ada yang ya sorry aja nih datang karena emang kayak seakan-akan dia nggak ngomong, tapi seakan-akan kerja apa aja deh. Kayak gitu-gitu tuh. Kan kita ngukurnya juga bahwa iya lu siapa? Lu
apa, siapa, keahliannya dan seterusnya kan kita nggak tahu juga gitu. Kan ada bandul ya, gue sebutnya, gue kan suka menggunakan ilustrasi bandul. Yang namanya orang cari kerja tuh sekarang cuma di 2 ekstrim bandul itu. Ekstrim pertama, ekstrim nggak tahu. Jadi lo lihat ya bandul ya, pendulum tuh, ekstrim nggak tahu. Lo bapak, saudara kenapa mau kerja di sini? Nggak tahu, buat digaji aja. Misi hidup saudara apa? Nggak tahu. Kebiasaan yang saudara bisa kontribusikan ke perusahaan ini apa? Nggak tahu, saya terserah bapak aja. Betul ya? Itu bandul satu kan? Ada. Bandul satu lagi namanya sok tahu. Gimana? Jadi ada bandul nggak tahu, ada bandul sok tahu. Ngapain lo kerja di sini? Karena gue udah lulusan gue lulusan perguruan tinggi terbaik. Jadi lo harus bayar gue 10 juta. Gue cuman mau kerja sampai jam 5 karena gue sangat mementingkan mental health gue. Oh gitu. Gue mau setiap kali gue butuh untuk recharge, ya perusahaan paham gue dong, kasih. Oh gitu, ada tuh. Songong kan? Ya, Jadi maksud gue gini, itu nggak harus lo vocalize, lo nggak harus ucapkan, tapi kebaca energi itu. Kelihatan. Kebaca, kesongongan lo tuh kebaca. Nah, yang kita pengen tuh ada proses di mana yang sok tahu jadi nggak terlalu sok tahu, yang nggak tahu belajar untuk lebih banyak tahu. Nah, Dan itu harus melalui proses. Nggak bisa serta-merta lu, nggak bisa. Makanya buku ini gue terima kasih banget sama lu. Lu lupa kan ini nama yang ngeluarin siapa? Lu. Ini kelas kita tahun lalu. Iya bener. Kita bikin kelas, lu bikin workshop untuk jualan buku yang ini, bener nggak? Makanya pas lu gue bilang workshop waktu itu kita ada yang di ruangan ini ya, sebelah ya. Kita bikin online ya. Iya, gue baru nggak di situ. Nah, gue mau menyempurnakan itu jadi 3 kali ketemuan. Tapi gue terinspirasi banget sama kata-kata simple lo, rumus anti nganggur. Iya bener. Cuman gue tambahin, kan rumus anti nganggurnya lo kan? Iya. Iya kan? Jadi ini kredit buat lo. Tapi ada pita putih di sini nih, boleh dibaca nih. Kita lihat ya. Guys, ini lu kalau lihat, jadi tadi agak unik ya. Gue mundur dikit ya. Gue bilang, gila ini judulnya tajam banget. Gue kan emang ya into lah sama copywriting, sama visual, sama call to action gitu ya. Ini manggil banget coach, gue bilang gitu kan. Akhirnya dia baru ngomong tadi sebelum kita mulai syuting. Lah kan ini kan waktu itu yang lu yang omongin waktu kita bikin webinar. Iya. Oh iya begitu. Oh iya. Ya rumus anti nganggur ini powerful banget. Dan ini buku lu ke 12. 12. Abis ini gue gak akan nulis buku sendiri. Hah? Kok gitu? Karena gue akan dibantu AI. Gue akan jelasin gimana caranya. Wah, siap. Ternyata AI benar-benar kalau ngerti caranya bisa ngebantu urusan kita ya. Banget. Rumus anti nganggur guys. 12 nih udah berjalan. Jadi buku dengan judul yang ke-12 Coach nih artinya dari 2000 berapa waktu zaman-zamannya gua siaran kan lu udah ngeluarin buku tuh ya. Iya, 2010 bro. 2000, passion apa? Your job is not your career. Ya, itu tentang passion ya kalau nggak salah ya. Pembahasan itu lebih holistik, lebih semuanya. Cuman gue tahu belakangan gue songong banget dia nulis tuh buku. Makanya gue coba koreksi pakai buku ini kan. Iya kan? Ini buku ke-12 Coach nih. Guys nih ya. Lu lihat nih buat teman-teman pencari kerja yang jangan-jangan mungkin kenapa perusahaan nggak milih lo, jangan-jangan mungkin kenapa perusahaan juga nggak dapetin lo gitu. Itu semuanya ada di sini. Rumus anti nganggur dan Coach-nya memang udah tajam banget di dunia ya manusia lah. Nih ya, rumus anti nganggur di bawahnya kayak tuh ada garis putih ya. Iya benar. Dari jauh tuh kan kayak garis gitu. Nanti lu bisa jelasin juga ya kenapa konsepnya seperti ini. Pasti kan ada makna yang terselubung nih. Manual merancang dan membangun, bukan mencari dan menemukan. Dream job dengan tulus dan tuntas dalam kebersyukuran. Nah itu ada tuh. Wah. Gue belajar ini dari guru gue. Siapa? Namanya Deriansyah Azhari. Kenapa gitu? Karena dia bilang begini. Ya mana sih? Pesan itu cuman satu, jangan distracted. Jangan dimunculkan yang lain-lain. Gue belajar dari semua buku, termasuk buku yang ini. Okay. Ini buku yang sebelum ini ya. Lo lihat ya. Jadi ada Your Career Workbook. Terus gue coba tulis lagi di sini kan. Iya. Ini kan distracting. Iya. Bener nggak? Iya. Terus jadi, ada nama gue lagi di sini. Iya kan? Iya kan? Gue belajar dari lo bilang gini, Coach. Pesen tuh satu aja. Karena orang manusia Gen Z itu itu retention time-nya sama ikan mas koki, banyakkan ikan mas koki. Jadi mereka nggak punya waktu. Oke, Der. Kalau gitu apa langsung call to action aja, Coach. Bahasa lo waktu itu gue ingat. Oke. Terus gue mikir gini, tapi kan gue mesti menjelaskan sebagai orang tua 53 tahun yang merasa ini perlu dijelaskan. Gimana? Akhirnya gue kepikiran, gue tetap masukin, tapi hanya dibaca. Jadi kayak
kayak tahu ya, kayak Easter egg. Jadi kayak ada sesuatu pesan tersembunyi yang tersebar di dalam buku itu yang baru bisa dimaknai kalau lu bener-bener baca. Makanya buku ini akan jadi sangat bermanfaat untuk lo bisa mempunyai kepiawaian dapat kerja, untuk lo supaya nggak nganggur. Tapi caranya lo emang harus berinteraksi dengan buku ini. Tajam. Harus dibaca. Nah, pita putih itu fungsinya itu. Tajam memang. Iya kan, di sekarang tuh memang visualnya tuh kalau gue nyebutnya, kalau bahasa warna dulu ya, one solid color, one neutral color. Nih, YouTube merah putih, Shopee orange putih, OVO ungu, simple kan, Gojek, Grab, WhatsApp hijau putih, kayak gitu-gitu tuh. Jadi one solid color, one neutral color. Solid color Magic Webby New, jadi netral hitam putih. Jadi nggak percuma interaksi kita kan. Yes. Sebagai dosen, guru, gue belajar banyak dari Derry. Dan jangan begitulah. Dan apa? Gue tuh bener-bener punya misi dari buku ini. Bikin orang-orang yang berinteraksi di dalamnya punya kesadaran yang dia harus lakukan selain daripada cuma ngikutin pakem-pakem yang sebelumnya, bikin CV, nunggu. Itu menurut gue, aduh gila, kita tuh udah tahun 2025, tapi cara lo mikir masih kayak tahun 1975. Nah, ini kita pengen bongkar dan gue butuh bantuan lo. Apa tuh? Bantuan lo gini, Der. Ini kan enak banget lagi. Gue maaf ya saya salfok nih, coach. Kenapa? Enak banget lagi dalam ini lo. Kayak begini-begini nih. Kayak apa ya? Gue tuh orang tuh termasuk orang visualitatif, teman-teman semua. Sebelum ke dalam pasti gue ngelihat dari kayak, lu tau buku bikin mual tau gak sih lo? Tahu. Yang cuma tulisan. Ya gitu. Gue suka nih kayak begini-gini nih. Maaf ya saya react bentar ya teman-teman ya. Dari sisi visualnya ya. Tuh. Tegas-tegas gini. Nice. Oke. Ini visualnya siapa sih? Mirza, masih orang yang sama, orang istimewa itu. Oh iya. Tapi tentunya dengan arahan orang yang udah diajarin sama Derry juga. Namanya Rene gitu kan. Tuh kayak gini-gini. Lucu banget. Tak enak nih kayak begini-begini. Oke, lanjut. Kita bedah nih bukunya. Nanti buku ini sebenarnya udah bisa didapetin kapan, Coach nih? Karena memang ini kan belum resmi launch. Untuk pembeli pertama, yang gue utamakan itu adalah mereka akan ikut kegiatan kita, kelas kita. Kita nyebutnya kan bahasa dari lo juga, bukan job fair. Sekali lagi bukan job fair, tapi Job Connection Festival. Kita bikin offline. Kita bikin offline. Mau nggak kalau kita bikin offline, teman-teman? Lo bukan cuman ketemu si Rene dan Derry, sama nanti insya Allah ada perwakilan dari IHN namanya Sudirman Said yang keren banget itu. Ya, Bapak Menteri, mantan Menteri SDM kita tuh. Iya, kita bukan cuman ketemu itu, tapi insya Allah berkat doa mudah-mudahan kita bisa menuntaskan janji ini, minimal 10 perusahaan minimal ya yang akan datang dan mengirimkan orang-orang terbaik mereka untuk interaksi sama lo. Sebentar deh, maaf dipotong. Berarti ini kita bikin acara offline ya, nanti rangkaian buku ini hadir ya, rumus anti nganggur teman-teman, ini cocok buat lo karena masih nganggur aja sampai sekarang. Kasihan ya, bahkan gini, bahkan yang udah kerja tapi nggak happy sama kerjaan nih. Itu juga masuk. Yang sekarang kayaknya ke kantor tuh cuman kayak nyeret kaki gitu. Yang kayak lo nggak punya pilihan lain. Kenapa? Karena ini satu-satunya menurut lo peluang lo bisa dapat rezeki, peluang lo cuman bisa dapat duit tuh cuman dari sini. Lo juga masuk ke sini juga. Oke, nah berarti nanti yang datang ini adalah tadi kan lo sempat ngomong company ya, perusahaan ya. Berarti perusahaan ngirimin orang atau gimana? Perusahaan itu akan mengirimkan orang-orang terbaik mereka untuk berinteraksi sama partisipan. Partisipannya gue masih belum tahu. Gue nanya sama lo, apa kita undang 50 aja, atau kita undang 75, atau kita undang 100 atau 200. Tapi bukan orang-orang yang masih gelagapan, belum pernah belajar apa itu interaksi, apa itu mekanika mendapatkan pekerjaan. Tapi mereka yang udah diikutkan proses offline, proses online 3 kali. Jadi ada 3 workshop online dengan gue. Asik nih. Untuk kemudian puncaknya lu datang ke kegiatan, di mana lu bisa ketemu langsung. Karena gue mengundang 10 sampai 15 perusahaan, lu akan ada kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan perwakilan dari 5 perusahaan. Oke, kalau berbicara mengenai teknis, berarti nanti mereka akan dapetin juga dong knowledge atau mindset atau apapun itu terkait gimana cara sesimpel ya, gue ngomong teknis dulu ya. Apakah saya teknis ini nih? Lolos interview, mudah dapat kerjaan. Itu sampai saat titik yang nanti deh. Tapi gue nggak mau kita
overpromise dengan mengatakan lo pasti dapat kerja. Oke. Cuman yang gue bisa katakan dengan penuh keyakinan bahwa probabilitas lo untuk mendapatkan bukan cuma pekerjaan, pekerjaan yang merupakan panggilan hidup lo itu lebih tinggi. Cakep. Cuman Ini masalahnya kan gini, nih. baseline lo itu 0 kah? Atau baseline lo itu 50 kah? 50% kah? Atau baseline lo itu minus? Kan itu yang kita nggak tahu. Iya, maksud gue gini, yang problem ya, yang tadi Derry bilang itu, yang tidak dipahami oleh banyak orang saat ini adalah kita nggak ngerti mesti mulai dari mana. Jadi adanya kita melihat ujungnya doang. Kasih gue kerjaan, Der. Sekarang, Der. Gue butuh kerjaan sekarang. Itu coach sedih deh. Itu isi DM gue tuh 50% begitu. Kita pengen bantu, tapi kita nggak bisa bantu dan memusatkan perhatian ke satu orang, nggak bisa. Tapi lo mau dibantu nggak? Nah, untuk mau dibantu ada 3 nih, ada 3 pertemuan. Kenapa nggak cuma 1, nggak cuma 2? Kita pernah nyoba 1 pertemuan, kita pernah coba 2 pertemuan. Kurang efektif. Jadi ada pembahasan 3 hal. 1 tentang bagaimana lo bisa memahami kekuatan lo, dan membaca keadaan sekitar. Sama 1 lagi bagaimana lo mekanikal lo untuk memperkenalkan diri lo. Jadi lo akan dilihat sebagai orang yang bukan meminta-minta, tapi sebagai kolaborator. Oh, itu bagus banget kalau Indonesia bisa yang belum dapat kerjaan tanda kutip ya, itu bisa begitu tuh. Mimpi gue, Der, kan lo punya misi memastikan livelihood untuk orang Indonesia. Selama ini lo banyak bantu freelancer, selama ini lo banyak bantu UMKM. Der, yuk bikin sesuatu yang tahun depan. Ini kan kita mau uji coba dulu. Tahun 2026 kita bikin Job Connection Fest, tapi di JCC misalnya. JCC gitu. Setuju nggak teman-teman? Dan kita ajak perusahaan gini, banyak kok orang-orang keren Indonesia, ya, orang-orang keren yang sudah melalui proses ini, mereka akan tampil sebagai orang-orang yang istimewa, dan perusahaan akan, gue pengen ini. Jadi gini, Der, nih punten banget, boleh ya, gue izin ya, izin ya kawan-kawan. Apa tuh? Gue nggak tahu lo, tapi gue rasa sama sih. Mayoritas orang-orang di Indonesia yang cakep, yang kemudian jadi referensi banyak orang, 90% dari uang yang masuk di dalam hidup gue, baik itu pekerjaan, lenongan tuh gue diundang ngomong, ya advisory atau apapun, 90%. Itu angkanya tinggi apa rendah? Gede banget. Itu berasal ya dari orang yang suka sama gue dan gue suka sama orang itu. 90% ya, Der. Kok mirip-mirip ya? Bener gak? Iya lagi. Tapi gimana? Iya lagi. Gimana caranya asik nih, lo bisa menjadikan diri lo bisa mengucapkan itu? Iya lagi. Kalau lo cuma mikirnya yang penting gue dapat kerja, nggak bisa. Enggak, lu nggak happy guys, beneran deh. Nggak bisa. Nah, ini proses gimana lo bisa menjadi orang yang bisa mengatakan itu. Dan apapun pekerjaan lo saat ini, kalau lo yang udah punya kerjaan nih, gue ngomong sama yang lo udah punya kerjaan nih, yang lo sebel banget sama bosnya, lo ngerasa kayak gajinya kurang terus, lo ngerasa ngantuk mulu, nggak ngerti ngapain lo ada di sini, ya, pahami. Gue nanya sama lo, mungkin nggak ada orang lebih baik nih? Gue nanya sama Aldan nih, sama siapa? Feby. Mungkin nggak Feb, mungkin nggak Aldan, mungkin nggak siapapun yang nonton kita sekarang. Ada orang lebih baik dari lo, lebih muda dari lo, lebih pandai dari lo, lebih agile dari lo, lebih cepat dari lo, lebih cekatan dari lo, yang bisa ngerjain kerjaan yang lo sekarang kerjain. Mungkin nggak? Iya mungkin. Mungkin nggak? Ya mungkin. Pasti selalu ada orang lebih hebat. Tapi bahwa lo yang ngerjain ini, itu namanya garis tangan, bro. Garis tangan tuh nomor 1. Lo mesti syukuri dulu. Tadi ada di sini tuh. Lo mesti syukuri dulu. Ada tulisannya tuh bagus banget tadi, yang masalah rezeki atau apa, bagus banget. Oke. Lo mesti syukuri dulu. Karena dengan lo udah mensyukuri itu, lo bisa tuntas mengerjakan dan lo bisa beranjak ke yang lain. Nggak isinya cuma komplain mulu. Jadi bukan salah industrinya, bukan dia tuh nggak cocok. Misalnya contoh gini, bisa jadi mungkin dia ngantuk tuh gara-gara lulusannya apa, passionnya apa, intunya apa, tapi ternyata kerja di industri yang berbeda. Nggak ada kebetulan di dunia ini bahwa lo sudah mendapatkan pekerjaan yang menurut lo nggak berguna sama sekali itu. Ya, itu cara Allah untuk mengarahkan lo ke hal yang lebih baik. Tapi lo mau ngerasa diarahkan nggak? Atau lo ngerasa cuman dijorokin? Lo cuman ngerasa cuman begini doang. Makanya selamanya lo akan berada pada posisi orang yang merasa harus dibantu. Padahal, hey lulusan diploma, hey lulusan S1, lo yang ada pada posisi untuk bantu orang. Harusnya. Ya. Tapi itu belum terjadi. Yang terjadi sekarang semakin tinggi pendidikan lo ngerasa
Dunia harus ngertiin lo. Yang namanya pasar kerja harus memenuhi kebutuhan lo. Nggak gitu. Orang tuh dapat duit bukan cuma belasan juta, puluhan juta. Derry mungkin udah mulai merasakan insya Allah ratusan juta. Itu bukan karena lo mikirin lo, bukan karena lo cuma mikir mustinya gue dapat ini, mustinya. Bukan, tapi karena lo, apalagi yang gue bisa bantu. Siapa yang gue bisa bantu? Gimana gue bisa menuntaskan problem ini? Apa caranya ya supaya gue bisa ngangkat organisasi ini jadi lebih baik? Betul nggak? Gimana supaya organisasi lebih efisien? Gimana ruangan ini jadi lebih bersih? Ya, gimana orang jadi lebih asik ke sini? Paham nggak? Jadi tugas lo tuh bukan komplain keadaan nggak baik. Tugas lo itu menjadikan keadaan yang belum baik ini jadi sedikit lebih baik. Nah, ini ada proses. Lo harus belajar. Lo gak serta-merta bisa mengadopsi ini. Nah, ini rumus anti nganggur. Dan lo daftar, bukan cuma beli bukunya, ya, tapi untuk yang pertama ini emang unik. Karena buku ini baru akan diluncurkan. Jadi yang akan jadi pembaca pertama adalah orang-orang yang berinteraksi langsung di 3 kelas plus di 1 job connection. Itu dia. Makanya ada 3 kali pertemuan ya. Yes. Itu bulan apa? Udah bisa mulai hari di bulan ini? Bisa, kita akan mulai di bulan November. Tapi kegiatan itu 13 Desember insya Allah. Wah, keren. Nih ya, insya Allah sebagai lo gambaran datang ya. Booking jadwal saya. Saya untuk urusan membantu mendongkrak livelihood. Gue bener-bener butuh lo ya untuk kasih masukan, coach. Ini kan upaya kita bersama ya, menuntaskan problem 7,4 juta. Itu kita nggak sesongong mengatakan kita akan tuntaskan itu semua, tapi kita coba beresin bagian yang kita bisa beresin. 1.000 orang aja 10.000 orang aja bisa lebih punya perspektif yang lebih baik. Ini gue mau cerita nih ya, ini gue mau cerita aja nih. Kan kemarin kan gue juga di PT gue yang satu lagi lah ya, yang gue baru ada bangun gedung sama partner ya di Cilandak itu. Anyway lah, bukan itu yang mau gue bahas, tapi adalah lebih ke hiringnya yang mau gue bahas. Yang masuk ke tanah hampir 10.000 orang. Daftar, ngelamar ke email, bla 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 gitu ya. Tapi gini guys, sebelum ke email dulu deh. Di DM yang nampak dulu aja. Email kan banyak banget deh. Belum buka body text-nya, belum buka ininya apa segala macam, itu juga udah yang aduh kok lu nggak ngeyakinin gitu ya. Gua nggak bilang semuanya. Di DM itu coach, gue tuh ngerasa bahwa kayak kita nih gini ya. Lu mau tahu nggak rahasia yang lu dapetin dari sisi orang yang hampir setiap harinya tanda kutip di DM dan tanda kutip di ngemis-ngemisin minta kerjaan. Nah ini gue bongkar aja nih. Karena banyak juga artis-artis, banyak juga pengusaha-pengusaha nggak ngomong ini. Nggak tahu memang dia nggak mau ngomong atau nggak ada ruang untuk cerita. Betul. Nah kalau gue kan ada medianya nih. Lo mau tahu nggak rahasia-rahasianya? Nih gue kasih tahu aja nih ya. Yang pertama, orang DM itu tuh nggak meyakinkan. Nih gue tipenya yang lagi gue bahas yang negatif ya, yang positif nggak gue bahas. Dan ini angkanya 8 dari 10. Wah, absolut. Parah. 4 dari 5 itu. Parah. Artinya apa? 1 dari si DM. Tiba-tiba, nanti gue bahas nih ya teman-teman ya. Ini mungkin ini agak pinggir jurang, gue nggak tahu lu pasti responnya. Kalau lu ngeliat dari angle yang berbeda, pasti lu akan nyerang gue. Tapi kalau lu ngeliat dari angle yang positivity, vibes-nya apa segala macamnya, pasti iya lu meyakini. Apa coba? Lu tuh nggak meyakinkan gue. Lu tuh nggak meyakinkan perusahaan ketika lu nyapanya ntar lu buka ya. Tapi kalau gue buka di sini kan nggak enak aib ya. Tapi ini untuk bahan pembelajaran gue internal aja sama lu aja. Kayak, bang, gue mau kerja dong. Aja gue kerja dong. Apa aja deh. Itu 1. Ada terus lagi typonya banyak banget. Parah. Ya kan? Terus jedanya, ya kan, huruf gede, huruf kecilnya. Terus semua kita dibawa ke urusan hidup dia doang. Tapi dia nggak berusaha berbagi tentang ini yang gue bisa kerjakan, ini yang gue inginkan. Semuanya akan cerita. Maaf punten banget. Bagaimana dia sangat butuh uang untuk bantu ibunya yang sakit. Ini yang mau gue ceritain abis ini. Iya kan? Dia ngomong, bang, gua nggak punya duit, nggak apa-apa deh bang, lu kasih gua kerjaan aja, gua punya utang segini, gua kelilit pinjol segini, lu tinggal pilih aja, lu mau minjemin gua duit atau lu mau ngasih gua kerjaan. Masa begitu? Hei, kenal aja enggak? Ngerti nggak maksud gua? Iya. Lu ngerti kan? Ini tanda kutip ya, ini gua bilang oknum lah. Ini kualitas kita pencari kerja. Gua nggak bilang semuanya ya, gua nggak nyamaratakan tidak. Tapi kualitas kita yang sebagiannya pencari kerja kita kayak begitu. Maksud gue ini perusahaan yang mungkin bisa dibilang baru-baru PKP atau baru melewati PKP gitu yang kayak kasih solusi. Bagaimana mungkin isinya Astra? Bagaimana mungkin istrinya Unilever? Bagaimana mungkin isinya name it apa? Tahu gak sih kayak gitu-gitu? Kan
begitu banyak yang Saingan lu dibutuhkan. lebih parah yang udah skillnya tuh yang segini-segini gitu loh. Ya. Masa lu minta aja, bang gue kelilit utang. Ya udah, kalau lu memang orangnya baik, coba buktiin. Lu kasih gue Iya. pinjam uang, apa lu kasih gue kerjaan? Masa begitu? Iya. Siapa lu gitu kan? Nah, Nih gue buka aja nih. Mungkin DM-nya Bandul. Grace Tahir lebih parah kali ya. Ngerti gak maksud gue? bandul itu tahu ya? Iya kan? Iya. Bandul itu jadi bahwa Aduh ya Allah. lo help me now. You have to help me. Iya kan? Iya. Dan ya kalau lo ada di posisi itu akan, maaf ya, lo nggak selamanya. Dan memang terus lo lagi, ini kita mau kerja gitu ya. Tadi Aldan ngasih good point, gimana Dan? Apa gimana? Orang pengen kerja malah kita tagih suruh bayar. Ya iya kan, lo dibayar itu untuk meningkatkan ilmu lo juga. Kan gini, kalau ini gratis, lo merasa bisa dapat atau ini merasa terlalu mahal, ya nggak usah ikut gitu kan. Iya. Tapi kan memang ada upaya yang kita mau coba lakukan, memberikan lo yang terbaik. Nah, berarti gue nangkep nih coach. Heeh. Gini deh, gue sukanya sama coach Rene. Kenapa akhirnya gue coba dorong terus? Apa ada buku beginian? Gue ayo coach kasih tahu ke mereka semua. Kenapa? Karena gue nggak tahu lo masih ingat apa enggak. Lo pernah nulis di profil lo adalah lo public speaker, betul? Nah, gue nemu permasalahan sebenarnya. Bottleneck-nya gue nemu. Bottleneck-nya apa teman-teman semua? Gue gak bilang semua, tapi gue yakin betul ini adalah bisa ke semuanya. Apa itu? Tutur kata atau public speaking, men. Lu kalau ngerti ilmu public speaking yang benar, kedengeran subjektif karena gue memang dari industri itu ya. Dulu gue penyiar dan seterusnya. Tapi lu beneran nih guys, lu rapihin deh. Public speaking, Cara membawakan copywriting. diri. Iya, bener itu ngaruh banget. Asli deh. dan Nah maksud itu gue kan itu harus juga- dinaikin dulu gak sih Iya, skillnya? Makanya banget. Dan gue suka lu mesti bisa baca audience lo. Kalau audience lo temen-temennya Kairo kan beda dengan audiensnya Anak gue ya, istri-istri Kairo, lo anyway. gitu kan. Iya. Kan, teman istri lo beda juga dengan audience orang korporat, Itu, Coach. beda dengan UMKM. Nah, kita jangan menyamakan semuanya. Ya gue pengen ngomong ini gue cara gue ngomong. Iya, Gak bisa, makanya nggak dipahami. Iya kan? Iya. Nah, itu yang kita akan pelajari juga di Itu. kelas-kelas itu. Makanya sebagai penutup obrolan nih teman-teman semua, nih ya, gue agak tajam lagi deh, tapi biar lo melek nih. Banyak yang ngajarin mau buku kek, mau webinar kek, mau workshop offline. Nih gue buka aja nih. Banyak yang ngajarin mereka tuh backgroundnya human capital. Mereka backgroundnya adalah direktur HR. Banyak, lu lihat aja banyak. Bikin poster lah, webinar. Tapi maaf guys ya, maaf banget nih dengan segala hormat. Tapi yang belakangnya satu aja skillnya nih, satu aja. Nggak usah yang lain dulu deh. Selain skill people plan apa segala macam ya. Mereka bukan public speaker, kayaknya berat deh. Kenapa? Karena pertama kali lu dipanggil interview adalah urusan ngomong. Ini gue kasih tahu aja nih, ngomong. Masuk pintu, ada yang cengenges. Kan gue terima interview juga, gue ikut serta. Bang, gue nonton podcast lu bang. Hah? Lagi mau interview nih. Bang, foto dulu boleh nggak foto? Gimana sih maksudnya? Tuh kan Alda langsung banyak katanya. Nggak mas gue itu iya. Itu momen pertama lu adalah first impression. Betul. Tapi kalau lu pelajari betul-betul tentang dunia interview, lu ngefans sama seseorang itu ntar. Bukan di dalam begitu buka pintu guys. Nah makanya maksud gue adalah, tadi gue sampai tajam banget, bodo amat deh. People plan, ilmu tentang CV, ilmu tentang itu tuh, itu iya. Tapi maksud gue kenapa gue suka sama Coach Rene kalau yang gue butuh banget dia ngajarin lu kayak begini. Karena dia tuh ada background itu masalahnya. Bismillah, Masya Allah. Ngerti gak maksud gue guys? Ngerti. Ngerti ya? Maksudnya ya ngerti ya? Jadi itu harus dibenahin dulu. Dan- karena gue bingung mau ngomong apa lagi guys. Iya. Dan kita lihat aja, Ngerti nggak sih maksud gua? kita berproses untuk menjadikan ini satu hal yang gue pengen banget ini jadi diselipin ke dalam universitas-universitas pada lulusan-lulusannya. Jadi Iya. mereka lulus bukan cuma punya skill set yang bisa keilmuan yang matematika atau pertanian atau perbankan, ekonomi, tapi juga ilmu untuk connecting dengan manusia lain. Aduh iya Iya kan? lagi. Connecting itu penting banget Coach. Gue maaf dipotong lagi nih. Gue mau ngeluarin semua unek-unek gue ya. Even keluarga gue sendiri lagi lebaran, adanya nenek, adanya opung, apa segala macamnya gitu ya. Kami ada Bataknya gitu dari nyokap. Itu sama Coach. Maksud gue, nih gue buka aja deh. Biar kedengeran nih, lu nyerang gue mulu. Ayo, gue buka aja. Di keluarga gue pun juga demikian. Begitu tahu guanya mungkin sampai di titik ini gitu ya, dipanggil khusus untuk ke kamar. Nih gue buka aja deh. Tiba-tiba ya salah satu keluarga gue yang mungkin dinenekkan atau dikakekkan gitu ya, itu bilang kayak, tolonglah sepupumu lah, Bander. Enggak, maksud gue caranya tuh loh. Tapi sementara sisi yang lain, gue ketemu orang tuh yang kayak Bang, salam kenal bang. Ini simpelnya aja dulu ya. Salam kenal bang. Gue tuh kepikiran bahwa gue punya keresahan.
kenapa rata-rata company di perusahaan-perusahaan di Indonesia apa segala macamnya itu untuk dongkrak penjualannya. Ngerti nggak? Masuk dengan kayak gitu kan kayak. Nah, akhirnya baru dia masuk dengan pola yang kayak sebenarnya kalau nggak keberatan, gue tuh bisa bantu loh. Berawal dari ngebantu dulu. Lu ngerti nggak sih maksud gue? Willingness to help. Itu ada ilmunya nggak sih? Maksud gue nggak paham. Iya. Ada nggak sih? Ada, kayak itu datang dengan gue bisa dari bantu. Sini. Kan jadi gue pengen hajar gitu loh orang-orang kayak gitu. Karena orang sudah berkelimpahan dengan dirinya dan dia ingin membantu. Dia bukan nggak punya problem ya guys. Dia punya problem, tapi dia memilih untuk membantu penuntasan problem orang lain sambil dia juga berusaha menuntaskan problemnya. Itu bagian dari skill. Bagian dari skill. Dan prinsip ini yang mesti dipegang. Kalau lu masih belum punya, lu akan selalu merasa, gue udah kerja di sini, urusin gue dong sampai gue mati. Lah gimana? Gak bisa. Ini harus dipotong-potong loh Aldan, ini bagian ini. Maksud gue kayak buat kita teman-teman yang coba, nggak nonton sampai akhir, potong-potong bagian ini biar nonjok nih. Tapi karena itu loh ternyata, aduh ya ampun. Iya. Ngerti lah maksud gue lah ya. Ya oke lah. Tapi insya Allah kita jumpa. Makasih banget udah didukung Der. Sama-sama. Cuman terkait tadi ya kasih solusi, gue sebagai tutupan nih, gue ada satu kisah nih. Kenapa? Bukan sekali 2 kali gue ketemu orang yang di jalan tuh gara-gara kasih solusi. Itu yang kasih solusi kan, kasih solusi. Gue bilang siapa? Terus gue kasih solusi kan, kasih solusi siapa? Terus kasih solusi. Terus gue bilang gini, Deriansyah gitu. Kenapa jadi Anda Deriansyah? Gue nama gue Der. Nama gue Der. Rambut gue udah gue jambul-jambulin. Nggak diinget orang. Kenapa jadi lu Deriansyah? Gue Deriansyah. Gue ambil alih nama lo. Memang nasib seorang podcaster karena scene kameranya jarang ke kita. Karena tips-tips itu datang dari narasumber. Makanya jarang kesorot. Deriansyah. Udah. Kalau mau bukunya apa mau daftar webinar ada di bawah ya. Untuk langsung. ikutan rangkaian ini teman-teman semua ya. Karena lu banyak berkontribusi untuk membantu. Apaan nih? Orang-orang yang sulit mendapat kerja. Aduh. Ini buku ke-12 berarti artinya banyak yang percaya sama lu teman-teman. Ya, banyak percaya sama lu coach ya terkait teman-teman semua. Nah, ini ada hadiah. Karena lu juga sholat 5 waktu, jadi gue mau dapat kecipratan. Gue tuh lagi nyari sarung. Hari ini dapat sarung. Allah jawab banget. Iyalah. Tuh kan. Kasih, aduh, hitam. Ini aduh premium dan platinum loh. Hitamnya aduh. Gue pengen banget nih. Pas kan? Nah, makasih ya Kecubung. Yoi, sarung kecubung ini adalah selalu menjadi tradisi sejak tahun 1966, teman-teman. Kalau coachernya memang ahlinya di bidang people, human, manusia dan seterusnya, ya udah bertahun-tahun dia udah berkarir. Kalau sekarang adalah saatnya sarung kecubung yang bisa dibilang adalah menemani waktu ibadah lu, hari-hari lu dan seterusnya. Dari 66, lu kurangin aja tuh berapa tahun udah berdiri. Nah, artinya adalah buat teman-teman semua jangan lupa kecubung always be tradition. Nah, ini buat coacher. Nggak beda jauh sama kelahiran gue, Masya Allah. Gue bersyukur banget dapat ini. Jangan lu udah bedongnya waktu bayi pakai ini. Makasih ya Der ya. Sama-sama Coach. Kita kasih solusi.